Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hadratul Mukhtarumin, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatid, para yai, punyai ingkang kawula taati, kawula mulyakaken, dumateng para tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh adi sepuh ingkang kawula hormati, dumateng sedaya para rawuh, para jamaah rutinan hikam ingkang sampun hadir ingkang kawula mulyakaken. Sepindah monggo sami muji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring dumateng kawula kalih panjenengan sami nikmat rahmat hidayah saha taufikipun sehingga kawula kalih panjenengan sami saged kepanggihan wonten majelis punika. Mugi-mugi hadire kawula kalih panjenengan sami ndadosaken manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Kaping kalipun salawat saha salam mugi katur dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ingkang kawula mulyakaken, minggu kepengker kita bahas masalah napa? Jangan meminta Allah untuk mengubah keadaanmu. Jangan meminta Allah untuk mengubah keadaanmu dari kehendak yang sudah ditetapkan. La tadlub minhu ayyukhrijaka min halatin liyasta'milaka fima siwaha falau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhraj. Jangan meminta kepada Allah supaya dia mengeluarkanmu dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Sekiranya dia menghendaki yang demikian, maka tentulah dia akan memasukkanmu tanpa mengeluarkanmu dari keadaan sebelumnya. Hadirin ingkang kawula mulyakaken, Allah niku moho nakdir. Sebab Allah niku moho kuwasa, Allah moho sempurna. Sempurna dzatipun, sempurna perbuatanipun, sempurna sifatipun, sempurna napa? Zat ingkang disembah. Allah Subhanahu wa taala sampun nakdiraken takdir yang baik dumateng kawula kalih panjenengan sami. Terus ujibat lil mu'min, kata Rasulullah. Ya. Sungguh hebat keadaan orang yang beriman. Sebab napa? Innallaha la yaqdi lil mu'min, Allah itu tidak menakdirkan kepada orang yang beriman apa? Qada'an takdir illa kana khairal lahu, kecuali takdir itu baik. Jadi semua takdir yang berlaku pada semua orang yang beriman itu adalah baik. Ajaban li amril mu'min, hebat urusan orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair, semua perkara orang yang beriman semua baik. Ya. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak terjadi kecuali orang yang beriman. Wa in asobat susarra, kalau Allah menakdirkan nikmat, kebahagiaan, syakara. Orang yang beriman apa? Syukur. Alhamdulillah, matur nuwun ya Allah. Ya. Alhamdulillah panjenengan paringi istri singkang solehah. Alhamdulillah ya Allah engkang jenengan paringi apa? Kerjaan ingkang sae. Alhamdulillah. Syukur. Nggih. Wa in asabatud dharra, kalau Allah menakdirkan sesuatu yang tidak kita senangi, sabara. Orang iman bersabar. Lek mboten cocok kalih manah panjenengan, jenengan pun protes. Sebab lek panjenengan protes niku mboten sopan. Jenengan lek protes kondisi panjenengan niku mboten sopan. Ya Allah bojoku lo kok pesek, mboten sopan niki. Iya mboten. Wis nikah kok geden Wis diincipi barang wis
Lah kok geten, nggih. Harus bersyukur ngoten lho. Niku lek terus dipupuk napa ketidaksyukuran, ketidakpuasan terus dipupuk mengke bibit nih. Bibit penyakit hati, bibit pertengkaran, bibit perceraian dan sebagainya niku. Harus dihapus itu sudah takdir, syukuri. Ya, pasti takdir Allah itu baik. Yang tidak baik niku napa? Yang tidak baik itu adalah cara menerima kita terhadap takdir itu. Ya. Yang tidak baik itu adalah sikap kita menerima takdir itu. Ya. Hadirin kang kawula mulyakaken, sedaya takdir Allah itu baik, yang enggak baik itu penerimaan kita. Yang kita anggap enggak baik, ya, asa ayyakrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Bisa jadi kamu membenci suatu padahal itu baik. Kalau wingi kita bahas napa? Nabi Yusuf. Kecemplung sumur api napa elek? Kecemplung sumur api napa elek? Elek munggo awak dhewe. Padahal Allah sae. Prosesnya ngoten untuk mencapai napa? Untuk mencapai perdana menteri, ya, untuk mencapai pimpinan di Mesir, perdana menteri Mesir, prosesnya niku riyen dibuak neng sumur ambek dulur-dulure, terus ditemokno saudagar nimbo, kok mari ngoten gelantung arek cilik nggih, nggo wandang putih ya Allah, terus didol dadi budak. Didol tibae sing numbas napa? Sampai kepada istana. Dilalah napa? Bojone perdana menteri Mesir niku Zulaikha seneng duwe bayi napa? Duwe anak, tipe anak kalih tipe anak Nabi Yusuf tipe anak napa? Zulaikha. Seneng piyambake. Seneng gedhe tibake mboten trimo seneng sebagai anak tibake di napa? Nafsu, muncul nafsu sampai kados ngoten, sampai Nabi Yunus mlebu penjara. Mlebu penjara saya napa mboten? Nabi Yusuf. Pak De pun ngerti saiki. Jebak-jebakane wis ngerti ya. Nggih. Mlebu penjara kebanyakan orang mboten sae, tapi niku munggo Gusti Allah sae lewat penjara akhirnya Nabi Yusuf napa? Jadi perdana menteri, jadi pemimpin ingkang adil. Ya. Jadi pemimpin apa ingkang adil. Matahari, bulan dan bintang-bintang sesuai dengan mimpinya sujud kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya. Persis kata ayahnya Nabi Yakub, engkau akan jadi orang yang besar. Jangan ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudara. Dereng cerita wis dicemplungno sumur ambek dulur-dulure. Saya napa mboten? Monggo tiang awam napa? Gak trimo. Ngene takdirku gak trimo. Yo apa iki? Mesti tak rubahi takdir. Ayo nang dukun sing golek dukun-dukun sing ngejos. Masya Allah sampai napa? Menukarkan napa? Tauhidnya, sampai menukarkan keyakinannya. Lari enggak bener. Ya, cari solusi yang tidak betul. Wa asa an takrahu syai'a, kata Allah. Boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu, wa huwa khairul lakum, dia baik untuk kamu. Nggih mboten? Nabi Musa dikintirno jak bayi nang ngene apa? Sungai Nil. Dikintirno tenggene sungai Nil. Saya mboten. Loh, ya apa itu secara akal? Wong tua iki opo ibune kok dikintirno bayi? Bayi kok mentolo bayi kok. Ya Allah. Ngaten. Padahal niku perintah Allah, ilham. Hak taunya apa? Sudah tidak dikejar-kejar Fir'aun lagi. Bayi di luar dikejar-kejar Fir'aun. Walaupun sembunyi-sembunyi intelijen Fir'aun tahu. Di sana ada bayi laki-laki, di desa sana ada bayi laki-laki, diparani langsung dipisah jadi dua bayi ini. Celeng adanya. Nabi Musa diselamatkan. Kintir niku wau. Masuk tenggene apa? Banyu, masuk kepada aliran irigasi di mana tempat itu mandinya para istri-istri napa? Fir'aun, coba. Lulu, ono bayi, Masya Allah. Okay. Fir'aun apa? Dan keluarganya senang kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Saya napa mboten? Monggo tiang awam napa?
Loh, tidak masuk akal. Di mana hati nuraninya seorang ibu? Wah, coba. Jari Gusti Allah kemeruh. Jari Gusti Allah apa? Kemeruh. Nah, okay. Ternyata semua takdir itu baik. Yang enggak baik itu cara kita menyikapi. Samangke hikmah yang ke-18. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Ibnu Athaillah menyampaikan ma aradat himmatus salik. Ma aradat himmatus salik. Hasrat seorang salik. Apa salik itu? Salik itu adalah peniti. Orang yang meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berkeinginan untuk wusul kepada Allah. Orang yang berkeinginan untuk makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salik. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang yang salik. Orang yang ingin makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma aradat himmatu salik. Hasrat seorang salik, orang yang meniti jalan menuju Allah, antakifa, tidak berhenti, indama kusifa, ketika tersingkap laha baginya. Tersingkap apanya? Tersingkap hal-hal yang samar dan gaib. Tersingkat maksud dan tujuannya, tercapai maksud dan tujuannya. Illa kecuali wanadatsu memanggilnya siapa? Hawatiful hakikah, suara-suara hakikat. Alladzi tatlubu amamak. Apa suara dari bisikan di dalam nurani kita itu? Alladzi tatlubu amamak. Yang kau cari masih di depanmu. Yang kau cari masih di depanmu. Wala tabarrajat. Dan janganlah nampak. Wala tabarrajat, dan tidaklah nampak dhawahirul mukawwanat. Dhawahirul mukawwanat, keindahan alam. Illa kecuali wanadatska, menyerumu haqa'iquha, hakikat-hakikatnya berkata. Innama, sesungguhnya hanyalah nahnu kami, yakni apa? Ma kusifalaha, apa yang tersingkap, yang samar, yang gaib, yang nampak indah dari dunia ini. Dia mengatakan, innama nahnu fitnah, kami ini adalah ujian. Kami ini apa? Ujian. Fala takfur, maka janganlah kau kufur. Masya Allah. Niki jeru nih. Tiang lek mboten paham, lek mboten meguru, mboten ngerti artinya. Ndak paham, walaupun baca terjemahnya ndak paham. Hadirin yang kaula muliakan. Orang yang ingin wusul kepada Allah Subhanahu wa taala niku napa ujiane kathah sangat. Ujiane kathah sangat. Tiang sing ngistiqomah ibadah, ngistiqomah salat, ngistiqomah zikir, ngistiqomah ngelampai kesayan. Niku untuk mencapai kepada Allah niku ujiane kathah sangat. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ujiane kathah sangat. Ya. Di antaranya napa? Ujianipun di antaranya adalah napa? Ma kusifalaha. Apa yang tersingkap baginya? Enten tiang niku zikir, enten tiang niku napa? Ibadah. Terus Allah Subhanahu wa taala memunculkan khasiat. Allah munculkan khasiat. Napa khasiate? Terbuka hal-hal yang samar dan gaib. Itu bisa. Karena itu kuasanya Allah. Nampak alam gaib itu. Nampak sibuknya alam gaib. Nampak sibuknya malaikat. Nampak sibuknya apa? Dunia jin. Nampak sibuknya alam-alam gaib. Allah tampakkan begitu. Tiang sing napa? Sing tujuane makrifah kepada Allah, sampai kepada Allah, terus muni ngeten. Inilah tujuan saya. Tujuan saya telah tercapai. Mboten, salah. Terus niki baru bagian dari ujian. Ya, orang yang sibuk zikir, orang yang sibuk amalan istiqomah, tiba-tiba bisa berjalan di atas air. Tek, 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 tek. Ya, ini belum tujuan. Tujuannya belum sampai. Itu hanya tipuan dunia.
Ini hanya apa? Tipuan dunia. Ada orang yang kemudian beramal, ya Allah, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Sampai lek ngamalno iki akeh ping sekian-sekian, engko dagangan sampean luwaris. Akhirnya apa? Ngamalaken ya Latif, dagangannya laris. Oh, laris. Begitu satu tempo dibacakan Al-Quran, kesurupan. Ditanya sama peruqyah, siapa kamu? Saya Abdul Latif. Siapa Abdul Latif? Saya yang diamalkan orang ini tiap pagi. Kenapa engkau dibaca terus? Supaya kaya. Supaya kaya. Ketika ditampakkan kesuksesan dunia itu, kemudian dia mengatakan, oh ini berkat dzikir saya, ini berkat wirid saya, ini berkat doa saya, ini berkat mujahadah saya, ini berkat keistiqomahan saya. Belum. Kamu belum sampai kepada Allah. Kamu belum sampai kepada Allah. Tetaplah kamu di jalur istiqomah, karena sesungguhnya karomah yang terbesar, karomah yang paling utama itu adalah istiqomah. Terus kemudian apa? Piyambake ngomong, inilah yang namanya wahdatul wujud. Saya sudah nyambung. Saya sudah menyatu dengan Tuhan. Belum ada apa-apanya. Ini masih pancingan. Ini masih apa? Pancingan. Makusyifalaha, apa yang tersingkap padamu, hal yang samar, hal yang gaib itu, illa wa nadatsu hawatiful haqiqah. Engkau diingatkan sama Allah. Engkau diingatkan sama Allah. Dengarkan bisikan nuranimu. Karena itu adalah qarin wa qarinuhul malaikah. Qarin berupa malaikat. Bisikannya apa? Alladzi tatlubu amamak, yang engkau cari, yakni sampainya kamu kepada Allah, yang engkau cari wusul sampainya kamu kepada Allah, yang engkau cari ma'rifatmu kepada Allah Subhanahu, yang engkau cari rahasia-rahasia ilahi, cahaya ilahi, yang engkau cari mukasyafah, sampainya kamu kepada Allah masih ada di depanmu. Bukan hal yang kecil-kecil itu. Bukan bisanya kamu terbang hinggap di daun dan lain sebagainya, itu hal yang kecil. Itu hal yang kecil, kemudian engkau meninggalkan istiqomahmu. Engkau meninggalkan sholatmu. Ada banyak saya jumpai orang-orang seperti itu. Ya, ada banyak saya jumpai orang-orang seperti itu. Kita belum ngomong dia sudah tahu apa maksudnya. Kita belum ngomong dia sudah menyimpulkan apa keinginan kita dan sebagainya. Dia tahu. Tapi begitu kita ajak sholat, dia enggak sholat. Rasulullah saja yang sudah pada tingkatan Rasul, Rasulullah saja yang tingkatan pada apa? Seorang nabi, khatamul anbiya, penyempurna para nabi. Jadi orang manusia yang utama itu adalah para anbiya. Para anbiya itu di atasnya ada yang lebih sempurna lagi. Siapa? Para rasul, utusan Allah. Nabi belum tentu rasul. Para rasul, utusan Allah. Para rasul itu ada yang lebih utama lagi. Siapa dia? Ulul azmi. Ya. Siapa di antara ulul azmi yang paling mulia? Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasul saja yang Allah katakan maksum, terpelihara dari dosa, terpelihara dari maksiat dan tidak punya dosa. Itu saja masih terus menjalankan syariat. Mana pernah Rasulullah meninggalkan sholat? Mana Rasulullah terlena? Walaupun ada pohon mendekat kepada dia, hanya kepingin dekat dengan Rasulullah. Walaupun ada tiang yang terbuat dari pohon korma itu di tempatnya, Raudhah. Itu ada tiang yang dulu tiang itu menangis karena mau dipindah sama Rasulullah. Sampai sekarang tiang itu ada. Ya, mau dipindah sama Rasulullah, menangis tiang itu. Ada batu yang mendekat yang besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi tidak terpesona dengan itu, karena itu bagian terkecil dari sir rahasia-rahasia Allah. Yang paling utama adalah sampainya kita kepada Allah, makrifah. Kita mengenal hak-hak Allah. Ya, jangan sampai kita tidak sopan, jangan sampai kita tidak santun kepada Allah. Dikasih takdir apa ini? Kok akhirnya jatuh pilihan
manajer itu kepada dia. Padahal saya yang loyal kepada perusahaan ini. Ya Allah, adilkah ini? Ini kurang ajar. Ini kita yang kurang ajar. Orang ini tidak punya sopan santun kepada Allah. Ya. Kita ini sudah dipilihkan sama orang tua sekolah terbaik, sudah dipilihkan pesantren terbaik, sudah dididik dengan pendidikan yang terbaik. Kok kemudian kita mengatakan, Bapak ini enggak adil sama saya. Sopan apa mboten? Sopan apa mboten? Apalagi Allah. Yang semua takdir itu mengenai kita semuanya baik. Tidak mungkin Allah berbuat zalim kepada orang yang beriman. Tidak mungkin. Kullu amrahu khair. Semua perkara Allah yang berlaku kepada orang yang beriman itu baik. Hanya kita saja yang tidak mampu menyingkap hikmah di balik takdir Allah. Lek gak mampu menyingkap hikmah, jangan sampai kita berbuat gak sopan sama Allah. Jangan sampai kita berbuat gak sopan. Hadirin ingkang kaula muliakan. Ya. Jadi ujian untuk sampai kepada Allah itu Masya Allah, luar biasa. Ya, siapa yang tegar, tetap teguh di jalan Allah, dia yang benar. Dari hikmah ini, Ibnu Athaillah ingin mengajari kepada kita, tekad seorang salik, tekad orang yang meniti jalan menuju Allah, tidak boleh berhenti setelah mendapatkan tujuannya. Ya, tidak boleh berhenti setelah mendapatkan tujuannya. Apa tujuannya? Di antaranya adalah ma'rifah, di antaranya rahasia, di antaranya cahaya-cahaya Allah, di antaranya mukasyafah. Mukasyafah ini kenapa? Terbuka. Pintu gaib ini terbuka, seret. Apa mungkin terjadi seperti itu di antara kita? Mungkin. Enten yang Madura ngaji tenggene, napa? Ngaji ilmu tauhid, ngaji ilmu akidah. Yeah. Tenggene ampel. Kalau kita yakin, ya ini Pak sanjangan. Kalau kita yakin Allah insya Allah akan membukakan pintu jalan. Kalau kita yakin hal-hal yang mustahil buat manusia, kalau kita yakin ke Allah akan tersingkap itu dan akan terwujud. Piyambake yakine pun ngepol. Dunia yang gak duwe bendino turu masjid ampel. Ndak ada yang diandalkan malah kecuali Allah. Pulang gak ada duit, mulai nang Madura mboten gak ada duit. Akhirnya tengene laut Kenjeran niku bismillahirrahmanirrahim mlaku plek. Ndukure banyu mlaku. Ini apa? Ini buah hasil dari istiqomahnya dia. Ini ujian. Ujian bagi orang yang mau wusul kepada Allah, yang mau sampai kepada Allah, yang mau ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu. Ujiannya kayak gini. Mukasyafah, dibuka. Tapi kalau dia tidak terpesona dengan itu, lulus dia. Kata Rasulullah SAW, di antara umatku yang muhaddithin, yang mendapatkan ilham, itu adalah Umar bin Khattab. Siapa? Umar bin Khattab. Bagaimana Umar bin Khattab? Bagaimana Umar bin Khattab? Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, dia ceramah di atas mimbar di Masjid Nabawi. Itu Umar bin Khattab mengirim sariyah, mengirim pasukan untuk menaklukkan Persia, Iran. Ya, Persia, Iran. Iran dulu tempat apa? Pemuja api. Ya, pemuja api. Kalau sekarang pusatnya Syiah itu di Iran. Ya. Tidak ada orang Sunni di sana. Orang Sunni tampak langsung dihukum mati, pancung. Di sana Syiah. Nah, Umar bin Khattab mengirim pasukan ke Iran, Persia. Itu pasukan sudah dikejar-kejar oleh Persia. Persia itu apa? Negara terkuat di dunia saat itu. Persia dan Romawi. Dikejar-kejar. Itu seperti Umar bin Khattab melihat apa? Di situ ada apa namanya? Layar film. Di situ ada layar film. Kelihatan nampak itu. Pasukannya terdesak. Ya. Apa kata Umar bin Khattab? Kemudian dia mengatakan di luar nalarnya dia. Dia mengatakan di luar tema khutbah pada saat itu, dia mengatakan, ya sariyatul jabal. Wahai pasukan, naik ke bukit itu. Di pasukan itu
Kayak Umar itu bersama dengan mereka dan mereka tahu ini suaranya Umar, ini suaranya Amirul Mukminin, jelas di semua pasukan. Ya, ini komando dari Amirul Mukminin, langsung semua pasukan naik ke bukit. Begitu naik di bukit, tidak jadi kalah, akhirnya menang. Panah, batu, apapun dilempar ke bawah, di bawah pasukan Persia. Akhirnya menang. Ya Sariyatul Jabal, naik ke gunung, wahai pasukan. Ya. Umar bin Khattab, muhaddithin, mendapatkan ilham. Ada karomah pada Umar bin Khattab. Dan karomah itu tidak bisa dipelajari. Dia murni hadiah dari Allah. Mukasyafa itu tidak bisa dipelajari. Orang yang nampak Allah tampakkan gaib, itu tidak bisa dipelajari. Teman ayah saya, dia ingin melihat, ya Allah, saya ingin melihat sekilas saja ditampakkan siksa neraka itu kayak apa. Begitu selesai bangun sholat dari Isya, mau melangkah keluar masjid itu ditampakkan neraka sama Allah. Ngeblak langsung tidak sadar. Ngeblak langsung tidak sadar. Ya. Ada karomah itu dan agama kita ada yang namanya karomah. Itu pada siapa? Waliullah. Hati para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan panjenengan termasuk para kekasih Allah. Hadirin kang kaula muliakan. Jadi itu rahasia diungkap sama Allah. Itu bagian dari kecil. Dan itu bukan tujuan ibadah kita, bukan tujuan kita menghamba pada Allah, itu bagian dari kecil. Ya. Terus kok sudah pada tingkat itu kita mengatakan, wah ini saya sudah wusul kepada Allah. Wah ini saya sudah sampai makom. Wah makom, ini saya sudah sampai makom. Ya, saya diceluk. Assalamualaikum. Dul, gak noleh. Sopo sih nyeluk aku gak ro makomku iki, ha? Gak ro makomku ini. Masya Allah itu. Bahaya ini bahaya. Orang yang salik, orang yang meniti jalan menuju Allah tidak terpesona dengan itu. Yang dia pesona tetap Allah Subhanahu wa taala. Allah jadi tujuannya. Ridho Allah, makrifah, mengenal Allah. Ya, ini tetap jadi tujuannya. Sehingga apa? Orang yang salik ketika diungkap hal-hal yang samar dan gaib itu, dia tidak merubah ibadahnya. Sholatnya panggai istiqomah. Gini betul. Ada jamaah di sini ada. Saya tidak sebutkan nama. Ada jamaah di sini. Pernah mendatangi saya. Ustaz, batu itu kalau saya lihat hancur. Tas, dor. Gitu. Ada kayak gitu. Dan anaknya juga begitu. Ada kayak gitu. Saya sebutkan, panjenengan ini dititipi sama Allah. Tapi itu bukan istimewa. Kalau andai itu istimewa, para sahabat dibekali semua itu. Nabi juga dibekali semua itu. Kenapa Rasulullah itu perang giginya rompal juga. Panah juga nancap ke tubuhnya, kenapa? Ya. Itu bukan hal yang penting. Kalau itu hal yang penting, pasti yang dibekali adalah para nabi dan rasul. Itu bagian sedikit dari sirnya Allah. Dan itu ujian. Walhasil anaknya enggak sholat gara-gara dia merasa sudah sakti. Anaknya sudah merasa sakti. Bapaknya yang bingung. Terus pundi Ustaz? Ya, sampean tobat. Ya, jangan-jangan ini bagian dari apa? Ujian. Kuatire panjenengan mboten kuat. Ninggal nih sholat. Tobat. Anaknya diarahkan lagi. Bila perlu ketemu saya, sampai sekarang belum ditemukan sama saya. Ya, itu anaknya juga hebat itu, tapi selalu kalah sama ayahnya, selalu kalah sama ayahnya. Ada yang semacam itu. Itu bukan tujuan, saudaraku. Ya, tujuan kita adalah Allah. Ya. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang diinginkan orang yang soleh adalah apa? Sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sampai pada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang diinginkan orang yang saleh adalah seluruh ibadahnya diterima oleh Allah. Ridho Allah. Ridho Allah. Itu yang kita inginkan. Ya. Jadi rahasia ilahi, sir Allah itu bukan tujuan utama orang yang arif, orang yang makrifah, tapi tujuan utama orang yang makrifah sampai kepada Allah, ridho Allah yang dia terima. Berarti apa?
Dia mati dalam keadaan apa? Husnul khotimah. Mati dalam keadaan lisannya mampu mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ya. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang salik itu apa? Orang yang salik itu orang yang pandai bersyukur, mensyukuri karunia Allah dan terus menghamba. Ini penting ya. Terus merasa napa hamba. Ojo sampai ngerasa sudah sakti terus leren ibadah, ini salah ini. Tersesat dia. Harus taubat. Jangan sampai merasa terungkap sirnya Allah Subhanahu wa taala terus kemudian dia terpesona melupakan syariat. Ini salah ya. Maka orang yang saleh itu apapun keadaannya, apapun yang dia terima dari Allah, dia mensyukuri apa? Karunia Allah. Terus menghamba, terus merasa dirinya itu hamba. Ya. Terus bertaubat, terus sabar kalau diuji sama Allah. Terus berharap rahmat Allah. Gitu. Jangan kemudian merasa diberi sir sama Allah terus merasa menjadi wali. Terus kok mboten sholat. Pak D mboten sholat. Walah cung kan iki gak ngerti. Pak D lek sholat ganang masjid. Loh, tempo endi Pak D? Pak D ki sholat 5 waktu nanggone Mekah cung. Waduh, hebat. Pesawatnya nopo Pak D? Pesawatnya nopo Pak D? Pernah seorang peruqyah itu gini, ditipu sama jin. Jin itu sudah mau kalah. Kalah. Stop. Berhenti baca Quran. Aku akan beri kamu keistimewaan. Apa? Kamu sholat 5 waktu, kamu sampai di depan Ka'bah. Begitu? Iya. Benar omongan? Iya. Caranya gimana? Kalau kamu baca Al-Fatihah, nggak usah pakai bismillah. Lihat tipu daya jin. Gini apa? Bagaimana tipu daya jin? Mengingkari satu ayat Quran. Cukup dia disebut sebagai orang kafir. Ingkar satu ayat Quran. Ya. Untungnya peruqyah ini sudah pengalaman dengan jebakan-jebakan jin. Ndak mungkin. Ndak mungkin. Baca Al-Fatihah ya harus baca Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, panas. Jin itu pintar baca Quran. Tapi ada kata satu yang diselip, tidak dibaca. Nah, kamu baca ayat kursi. Saya hafal ayat kursi, kata jin. Saya hafal ayat kursi. Ayo kita bareng-bareng. Hafal ayat kursi. Ada kata Allah di situ yang tidak baca. Ada kata Allah di situ yang dia baca jin. Sama Ustadz ini dibaca tartil. Begitu dibaca tartil ayat Quran ini panas itu jinnya. Panas. Dan jin mengakui kata ini tidak saya baca. Ketika dibaca sama Ustadz itu panas jinnya. Ya. Ayat kursi yang dia baca batil, palsu. Yang dibaca sang Ustadz ini dan ta'alubnya hatinya kepada Allah membuat jin ini kepanasan. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ini buat orang yang salik, yang meniti jalan menuju Allah, terus menghamba, terus bertobat, terus sabar, terus berharap rahmat Allah, terus takut kepada Allah. Takutnya kenapa? Takut amalan kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah menitipkan ilmu dan hikmah kepada kita semuanya. Kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah supaya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat ini. Allah mengumpulkan kita nanti di akhirat berjamaah di dalam surganya Allah. Al-hadhi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah bi niyatil qabul wal wusul wal husul tamami kulli sulin wal zahiran wa batinan syai'udillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا يا الله جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شكيا ولا مدرودا ولا محروما يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته